Halo teman-teman, kembali lagi bersama Miss Elida Sumbayak. Pernah kepikiran gak sih, buat apa coba kita pusing-pusing belajar akuntansi? Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita bakal kupas tuntas semua tujuan penting di balik angka-angka dan laporan keuangan itu. Yuk kita mulai! Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, yuk kita intip dulu peta perjalanan kita hari ini. Ini dia rincian materi kita. Biar kita semua tahu arahnya kemana dan gak ada yang tersesat di tengah jalan. Anggap aja ini panduan kita untuk beberapa menit ke depan ya. Baiklah, kita mulai dari pemanasan dulu ya, pendahuluan. Di sini kita mau jawab pertanyaan paling dasar. Sebenarnya, apa sih tujuan utama dari pembahasan kita kali ini dan kenapa topik ini penting banget buat kalian pahami? Coba deh, perhatikan baik-baik 4 poin di layar ini. Ini nih kekuatan super yang bakal kalian dapatin setelah sesi ini selesai. Kita bakal mulai dari ngerti definisinya, tahu tujuannya, sampai akhirnya kalian bisa pakai konsep akuntansi ini di kehidupan kalian sendiri. Keren kan? Siap? Sebelum kita ngomongin teori yang berat-berat, saya mau ajak kalian mikir sebentar. Pernah nggak sih kalian nyatet uang saku atau nyatet pengeluaran harian? Mungkin kelihatannya sepele ya, cuma catat-catat doang. Tapi coba ingat-ingat lagi, kegiatan sederhana ini sebenarnya adalah inti dari akuntansi loh. Apa coba manfaat yang kalian rasain pas ngelakuin itu? Nah, itu dia kegiatan simpel melacak uang yang barusan kita bahas, itulah jantungnya akuntansi. Jadi dari sesuatu yang dekat banget sama kita, yuk kita tarik ke definisi yang lebih formal. Apa sih sebetulnya akuntansi itu? Gini deh, biar gampang, bayangin aja akuntansi itu kayak penerjemah. Dia yang nerjemahin semua transaksi keuangan yang ribet jadi sebuah cerita yang gampang kita ngerti. Cerita tentang dari mana duit datang, kemana duitnya pergi, dan gimana kondisi kantong kita sekarang. Tanpa si penerjemah ini, wah kita bisa buta arah secara finansial. Penting banget kan? Oke, jadi kita udah setuju nih, akuntansi itu si penerjemah keuangan yang andal. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita butuh banget terjemahan ini? Tujuannya buat apa? Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita dan kita lihat 5 tujuan utama dari akuntansi. Di depan kita ada 5 tujuan utama. Anggap aja ini kayak naik tangga. Langkah pertama, kita jadi tahu kondisi keuangan. Nah, dari situ kita bisa naik ke tangga kedua. Jadi tahu kita ini lagi untung atau rugi. Informasi ini kemudian jadi dasar buat ambil keputusan, yang akhirnya ngebantu kita punya alat kendali. Dan puncaknya, semua ini jadi bentuk pertanggungjawaban kita. Semuanya nyambung dan saling membangun. Jadi, intinya apa? Mau itu buat perusahaan multinasional atau cuma buat ngatur uang saku kalian, kelima tujuan tadi ujung-ujungnya cuma 2 kata. Kejelasan dan kendali. Dengan akuntansi, kita nggak lagi nebak-nebak. Kita tahu persis posisi kita di mana dan kita bisa pegang kendali atas arah keuangan kita. Itulah kekuatan sebenarnya dari akuntansi. Oke, kita udah punya informasi yang ngasih kejelasan dan kendali. Keren. Tapi, informasi ini nggak ada gunanya kalau cuma disimpan sendiri kan? Jadi, pertanyaan berikutnya, siapa aja sih yang sebenarnya butuh banget ngintip informasi akuntansi ini? Coba kita berhenti sebentar dan main peran. Bayangin kalian seorang investor. Kenapa kalian perlu tahu laporan keuangan perusahaan? Atau kalau kalian seorang karyawan, kenapa juga harus peduli sama kondisi keuangan kantor? Apa untungnya buat mereka? Jawabannya bakal kita temukan sebentar lagi. Dan ternyata penontonnya itu banyak banget. Mulai dari pemilik yang mau lihat bisnisnya sehat atau enggak, investor yang mempertaruhkan uangnya, bank yang mau kasih pinjaman, pemerintah buat urusan pajak, sampai kita sebagai karyawan yang pengen tahu masa depan pekerjaan kita aman atau enggak. Masing-masing pihak ini ngelihat data yang sama, tapi buat tujuan yang beda-beda. Nah, ini dia bagian favorit saya. Bagian gimana kita tarik semua konsep besar tadi, balik lagi ke dunia kita. Mungkin kalian mikir, akuntansi itu cuma buat perusahaan gede. Salah besar. Akuntansi itu ada banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan slide ini nunjukin jembatannya dengan sempurna. Laba atau rugi di perusahaan itu ya pada dasarnya sama aja kayak sisa uang saku kalian di akhir bulan. Kondisi keuangan perusahaan itu ya status tabungan kalian. Dan keputusan bisnis mereka itu sama persis dengan pilihan anggaran kalian, misalnya mau beli buku baru atau nabung. Polanya benar-benar sama. Kutipan ini, wah merangkum semuanya dengan pas banget. Akuntansi itu tulang punggung. Tanpa tulang punggung, bisnis bisa ambruk dan keuangan pribadi kita juga bisa berantakan. Jadi, prinsip yang sama yang bikin perusahaan raksasa sukses bisa juga kalian pakai untuk bikin keuangan pribadi kalian sehat dan sukses.
Baiklah, kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa ya, dari definisi sampai aplikasi sehari-hari. Sekarang waktunya kita ikat semua benang merahnya dalam sebuah kesimpulan, dan setelah itu, saya punya tantangan kecil yang seru buat kalian. Jadi, kalau kalian cuma bisa ingat satu hal dari hari ini, ingat ini. Akuntansi itu ngasih kita gambaran yang jelas, bantu kita bikin keputusan yang lebih baik, dan ini berguna baik untuk bisnis maupun kehidupan pribadi. Ini adalah alat yang sangat kuat yang sekarang ada di tangan kalian. Sekarang, giliran kalian beraksi jadi akuntan bagi diri sendiri. Tugasnya sederhana tapi berharga banget. Coba deh, catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian selama 1 minggu penuh. Di akhir minggu, duduk dan lihat cerita apa yang angka-angka itu sampaikan tentang kebiasaan keuangan kalian. Kalian mungkin akan terkejut. Terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.